Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haibatihi wa sultan wal a'lai wal gibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah yang pantas untuk dipuji, bukan makhluk. Tapi Allah yang menciptakan makhluk. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang kita sembah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan langit beserta isinya, yang menciptakan bumi beserta isinya, yang menciptakan lautan beserta isinya. Dialah Allah, tempat berlindung kita. Dialah Allah, sebaik-baik tempat mengadu. Dialah Allah, sebaik-baik tempat meminta. Dialah Allah, sebaik-baik tempat kita berharap. Semakin kita sering minta sama manusia, kira-kira gimana, Bu? Bu, gerah. Yang dimintain lama-lama kesel. Dengar suara langkah kita, langsung kunci pintu. Dia lagi. Ya, Bu? Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah enggak bilang tuh, ya kamu lagi. Enggak, Bu. Allah justru senang sekali dipinta. Allah senang saat hambanya datang mengadu, berkeluh kesah, meminta kepada Allah. Allah senang sekali. Maka kita jangan sombong jadi hamba Allah yang gak pernah mau minta sama Allah. Orang yang sombong, yang dia tidak pernah berdoa meminta kepada Allah, itu orang yang sombong. Semakin kita minta sama Allah, Allah semakin senang. Berarti kita tuh butuh banget sama Allah. Kenapa kita harus minta sama manusia? Manusia aja masih minta sama Allah. Semakin kita berharap kepada Allah, semakin yakin kita akan kuasanya Allah. Semakin lemah diri kita. Tapi kita semakin berharap kepada manusia, semakin apa kira-kira, Bu? Semakin kecewa. Kita menaruh pengharapan yang besar kepada manusia, Allah akan kasih kita rasa kecewa yang luar biasa. Tapi kita berharap kepada Allah, kita merasa butuh banget sama Allah. Dan Allah senang. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib,
yang tak tampak oleh mata zohir kita, apalagi mata kita banyak maksiat ya Bu ya. Kadang lihat orang buruk sangka ya dengan pikiran-pikirannya, negatif thinking. Allah Maha mengetahui yang tak tampak. Terlebih hati kita. Di sini saya nggak bisa mengukur, menilai hati ibu-ibu semua yang ada di sini. Tapi saya baik sangka ibu-ibu punya hati yang luar biasa. Qalbun salim, hatinya bersih. Gak benci sama orang. Ya Bu. Bukan ibu-ibu di sini insya Allah. Gak dendam sama orang. Bu. Dendam gak kira-kira? Yang selalu maafin orang. Bu. Maafin gak kira-kira? Ini ya. Ibu-ibu juga nggak tahu keadaan isi hati saya, betul nggak? Tapi yang Maha membolak-balikan hati tahu keadaan isi hati kita. Karena setiap hari Allah hanya memandang hati kita. Jadi hati itu mahal Bu. Lebih mahal dari pakaian yang kita pakai. Lebih mahal dari rumah mewah yang kita tempati. Itu hati. Lebih mahal dari kendaraan mewah yang kita naiki. Itu hati. Lebih mahal. Bahkan lebih mahal dari wajah kita yang mungkin kita rawat. Kenapa hati lebih mahal Bu? Karena Allah tidak melihat hartamu, rupamu, apalagi Bu, apa yang kita miliki Allah nggak lihat, tetapi Allah hanya melihat hati dan amalmu. Jadi hati mahal, karena Allah hanya melihat hati dan amal kita. Kalau keadaan hatinya baik, pasti seorang hamba ini akan terus beramal yang baik. Tapi kalau keadaan hatinya buruk, keadaan hatinya penuh dengan segala penyakit-penyakit hati, maka si hamba ini akan beramal yang buruk. Ini keadaan hati. Nah, hati itu ibarat wadah. Ini wadah, ya. Hati ibarat wadah Bu. Seperti wadah. Kalau wadah saya nih kotor, terus saya minta dituangin air, orang itu nggak mau menuangin air karena wadah saya kotor. Aduh Umi, wadahnya kotor banget, bisa nggak dibersihin dulu? Begitu juga Allah saat ingin memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan taufik, memberikan rahmatnya, Allah lihat dulu keadaan isi hati kita. Maka pandai-pandai menjaga hati. Bukan hanya menjaga, merawat. Kalau namanya merawat itu kan pasti dibersihin, betul nggak Bu? Ya, tanaman kita ini kita rawat, kita siram. Kalau ada yang layu kita petik supaya tumbuh lagi. Ya, kita kasih pupuk. Itu namanya merawat. Butuh ekstra kesabaran. Kalimat merawat itu pasti butuh ekstra kesabaran. Begitu juga dengan hati kita, supaya nggak kering, ya, supaya tumbuh subur, ya, supaya qalbun salim, maka harus dikasih apa? Harus dikasih nutrisi. Karena Allah kasih dalam tubuh kita ini 3 komponen Bu. Yang pertama komponen hati. Yang kedua akal. Yang ketiga tubuh kita jasad. 3 ini harus dikasih nutrisi. Hati nutrisinya apa sih Bu? Zikir. Mengingat Allah. Susah dan senang selalu mengingat Allah. Dikasih ujian yang berat atau kesenangan, selalu mengingat Allah. Dia nggak jauh-jauh dari Allah. Dia nggak akan putus asa dengan Allah.
Maka hati perlu sekali dikasih nutrisi, zikir, baca Quran. Ini Al-Quran, ini huda Bu. Imamnya kita nih ini imamnya kita. Ya. Pemimpin, petunjuk, udah jelas. Huda linnas, petunjuk untuk manusia. Manusia yang seperti apa? Huda lil muttaqin. Manusia yang mau bertakwa kepada Allah. Ini petunjuk. Hidayah ada di sini semuanya petunjuknya. Cuma tinggal kitanya mau nggak dikasih petunjuk oleh Allah. Karena Allah tidak akan pernah mau merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau merubah diri kita. Ini hati. Maka kalau hatinya diberikan nutrisi, sering istighfar, ya, zikir, maka nih hati ini akan tenang. Hati ini menjadi baik seperti tanaman tadi, disiram lama-lama tumbuh subur. Tumbuh subur. Maka kalau hatinya udah dikasih nutrisi, sering mengingat Allah, hati akan tenang, maka hati ini akan merajai Bu. Hati akan memimpin, menjadi raja untuk pikirannya, untuk akal pikirannya. Kalau hatinya baik, dia akan memimpin pikirannya pasti untuk berpikir yang baik-baik, positive thinking. Dan akal pikirannya, komponen akal pikirannya ini akan merajai jasadnya, ya, komponen jasadnya ini untuk berbuat yang baik-baik. Melakukan amal yang baik-baik, mengerjakan yang baik-baik, lisannya mengucap yang baik, selalu bersyukur kepada Allah, telinganya buat mendengar yang baik, matanya buat melihat yang baik-baik, ya. Dia akan malu dan takut seandainya tubuh dia ini diajak untuk bermaksiat. Ini kalau nutrisinya bagus, kalau nutrisinya baik. Kalau hati udah dikasih nutrisi yang baik, ya, dia akan jauhi tuh penyakit-penyakit yang membuat dia tuh jadi kotor hati sama orang. Karena ternyata Bu, orang-orang yang bahagia itu bukan saat dia udah sukses, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya jabatan, perusahaan. Bukan. Banyak pikiran juga ternyata. Belum tentu tenang hatinya. Tapi orang yang sukses, ya, yang bahagia, mereka yang mampu hatinya itu dikunci terpatri dengan Allah. Mereka yang mampu senantiasa dekat dengan Allah. Mereka yang mampu senantiasa berzikir, lisannya zikir, hatinya zikir, semuanya. Sampai aliran darahnya tuh ikut berzikir. Saat diucapkan nama Allah dia gemetar hatinya, dia takut. Ini orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia yang senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina amanu tatmainul qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang hatinya tenang hanya dengan mengingat Allah. Alla bizikrillah tatmainul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula Allah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, Subhan, Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang maha besar dan tidak ada daya upaya selain kekuatan dari-Mu ya Allah. Lahil aliyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ingat siapa, Bu? Ingat Allah. Uje, orang lagi ingat Allah, ingat Uje. Mana sih ibu-ibu nih? Ingat Allah, orang lagi diajak ingat Allah, gimana sih? Baru dibilang, Bu, fokus ingatnya Allah. Ini makhluk yang diingat. Saya aja ingat Allah kok. Nggak tahu hati saya ya, Bu ya. Ini Masya Allah, tenang nggak kira-kira, Bu? Kita habis berzikir, tenang hati, nikmat, ya, gemetar hati, bisa menetes air mata karena rindu, ya. Kalau Allah, Bu, sudah cinta dengan hambanya, jikalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, katakan kepada penghuni langit, bahkan penghuni bumi, supaya mereka mencintai si fulan, si fulana, karena aku mencintai si fulan. Ini kalau Allah sudah mencintai kita, Allah meminta kepada malaikat supaya malaikat berseru kepada penghuni langit dan bumi untuk mencintai kita juga. Tapi kalau Allah nggak mau sama kita nih, Bu, kita disibukkan urusan dunia, hingga kita nih di hati nggak ada risau-risaunya soal akhirat. Kalau Allah belum kasih taufik sama kita, biasa urusannya nih, alhamdulillah kita semua yang di sini dikasih nikmat. Salah satu rahmannya Allah, ya, Allah mudahkan langkah kaki ibu-ibu semua dari rumah menuju ke sini. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa? Allah yang mauin, Allah yang kehendaki ibu-ibu. Ada sebagian orang diajakin ada aja alasannya. Ya, Bu, setiap diajakin ngaji ada aja alasannya. Berarti Allah belum mauin dia, belum kasih taufik. Taufik itu apa sih, Bu? Ibu-ibu tahu taufik itu apa? Taufik itu kehendak. Taufik adalah kehendak. Kehendak yang datang dari Allah untuk kita, supaya Allah tuh mudahkan kita dalam beramal. Ini taufik. Maka kalau doa mintanya jangan setengah-setengah, minta taufik dan hidayah. Taufik itu kehendak yang datang dari Allah untuk kita, supaya kita tuh mudah untuk melakukan amal agama tuh mudah, karena Allah mau. Kan ada orang yang mau ke masjid males, mau ke pengajian males, ya. Karena Allah belum kasih kehendak taufik ke dia, karena dianya pun juga nggak mau. Maka Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau ngerubah diri kita sendiri. Ini, alhamdulillah, Allah kasih nikmat, Bu, bisa duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu itu taman-taman surga. Kita kalau duduk di taman, di sini taman di mana, Surabaya? Hah? Ya udah itu deh ya, nggak denger soalnya saya. Di taman di Surabaya, indah, Bu, betul gak? Nikmat kita sama keluarga duduk di taman. Tapi gak bisa metik buah, gak boleh.
Kalaupun ada buah-buahan di depan mata kita nggak boleh dipetik, hanya bisa dilihat aja. Tapi kalau kita duduk di taman surga, majelis ilmu adalah taman-taman surga, kita bisa langsung metik buahnya. Apa itu buahnya? Janji Allah, pahala dari Allah. Barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya menuju tempat majelis, tempat dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan kakinya nanti menuju surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa berjalan dari rumahnya menuju tempat majelis, maka kelak Allah akan kokohkan kakinya agar tidak tergelincir ke api neraka. Di saat banyak sekali kaki-kaki yang tergelincir ke api neraka, tapi kaki penuntut ilmu Allah kokohkan. Ini buah dari kita duduk di taman surga. Maka pulang dari sini bawa besek, Bu. Beseknya bukan makanan, hidayah dari Allah, ridhonya Allah, doa, ya, pasang hajat kalau duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena malaikat, ya, minta sama Allah supaya Allah turunkan rahmat. Jadi kayak keran lagi dibuka tuh, Bu, ya. Allah kasih rahmat. Apalagi majelisnya yang membicarakan kebesaran Allah, hanya tentang Allah, lalu tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun rahmat yang deras sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk kekasih Allah, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang hari-harinya memikirkan kita. Diamnya beliau memikirkan kita umatnya. Duduknya beliau memikirkan kita umatnya. Laparnya beliau kita yang difikirkan. Tangisannya beliau menangisi kita umatnya. Kalau kita baru hari ini nangis untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah dari dulu nangis buat kita. Kalau hari ini kita baru rindu, baru kesentil rindu untuk beliau, beliau sudah dari dulu rindu pengen ketemu sama kita. Apa buktinya? Beliau katakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku rindu kepada saudaraku. Ya Rasulullah, aku saudaramu enggak, engkau hanya sahabatku. Aku rindu kepada saudaraku yang tidak pernah bertemu denganku, tidak hidup di zamanku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka mencintai, mengerjakan sunnahku, dan mereka selalu bersolawat kepadaku. Aku rindu, kepengen bertemu dengan mereka nanti di surga. Siapa yang dirindukan oleh Rasulullah? Kita, Bu. Kita umat yang tidak hidup di zaman Rasulullah, gak pernah melihat beliau. Kita hanya mendengar nama Muhammad saja. Rindu hati. Gak pernah kita melihat sosoknya seperti apa. Tetapi beliau sudah merindukan kita, pengen banget ketemu dengan kita. Segitu cintanya dengan kita umatnya. Bahkan sampai sakharatul maut yang dipanggil kita. Gak panggil istri dan anaknya, enggak. Tapi panggil ummati, umatku, umatku. Saking cintanya sama kita. Bukan hanya itu saja, nanti di yaumil mahsyar, Bu. Di yaumil mahsyar saat semua dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam keadaan semuanya telanjang. Tidak ada satu helai kain yang menempel dalam tubuh kita di yaumil mahsyar. Semua dalam keadaan telanjang. Dan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Di yaumil mahsyar seorang ibu gak nyari anaknya. Bahkan saat ada seorang ibu yang melahirkan di yaumil mahsyar, dia sanggup anak yang dia lahirkan dijadikan pijakan kakinya. Udah gak peduli. Istri gak cari suami di yaumil mahsyar, suami gak cari istrinya di yaumil mahsyar. Semuanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Bahkan semua nabi mengatakan ya Robbi, nafsi-nafsi. Seorang Nabi Isa saja tidak mendoakan ibunya Maryam saat itu. Semua nafsi-nafsi. Tetapi
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nggak sendiri Bu, nggak mikirin dirinya sendiri, selalu mikirin kita. Di saat semua orang nafsi, beliau sujud, lama sujudnya, menangis dalam sujudnya, memohon kepada Allah. Sampai Allah meminta malaikat untuk menyuruh baginda Nabi Muhammad ini bangkit dari sujudnya. Tetapi beliau belum mau bangkit dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan permohonannya. Apa yang beliau minta? Beliau minta, ya Allah selamatkan umatku, ampuni dosa umatku, ampuni khilaf umatku. Kita yang bikin dosa di dunia, kita yang maksiat, Rasulullah yang memintakan ampun untuk kita. Bahkan bukan hanya sebatas itu. Nanti di istananya Allah, saat semua nabi sudah menduduki kursinya masing-masing, ada satu kursi yang kosong. Kursi baginda Nabi Muhammad SAW. Kemana beliau? Kenapa beliau belum mau duduk di kursinya di saat semua nabi sudah menduduki kursinya masing-masing? Kemana kira-kira beliau? Beliau ada di mizan. Ibu-ibu tahu mizan? Timbangan. Timbangan amal kita, Bu. Ngapain beliau di situ? Negosiasi, Bu. Belain kita. Nyelamatin kita. Ini beliau. Beliau udah cinta banget sama kita. Maka orang-orang nanti yang bisa cepat dapat aksesnya ketemu Rasulullah. Ya, siapa mereka? Yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, yang beriman. Mereka masih mengimaniku, mereka beriman kepadaku padahal gak pernah bertemu dengan Rasulullah dan tidak hidup di zaman Rasulullah. Dulu orang-orang yang hidup bersama Rasulullah tidak semua mengimani Rasulullah, tidak semua beriman kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah terancam dibunuh, dikatakan pembohong, penyair, penyihir, diancam mau dibunuh, dilempar batu, dicaci maki, dihujat, dilemparin kotoran. Tapi kita yang tidak hidup di zaman beliau, tidak pernah melihat beliau, kita masih beriman. Apa iman itu? Kita meyakini, meyakini bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyebarkan rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Mengimani yang kita ikuti akhlak beliau. Yang kita ikuti apa yang diajarkan beliau. Terutama akhlak, Bu. Jadi beliau kekasih Allah tidak punya apa-apa, Bu. Gak punya rumah yang besar, enggak. Gak punya mobil yang mewah, enggak. Gak punya makanan yang tersimpan di rumahnya hingga mubazir, enggak. Emangnya kita kadang sampai lupa tuh bolu udah seminggu yang lalu disimpan mulu. Begitu dibuka udah bulukan. Kadang kue lebaran tahun kemarin masih ada. Ya Bu, siapa yang ngalamin kayak gitu? Nastarnya masih ada. Ya, emang kita yang masih suka nyimpen makanan. Ini. Tapi Rasulullah punya apa? Punya akhlak, Bu. Akhlak yang dirindukan oleh umatnya. Rasulullah tidurnya juga bukan tidur di kasur yang sangat-sangat empuk, enggak. Tidurnya di atas pelepah kurma. Hanya itu. Tapi Rasulullah punya akhlak. Hingga dari akhlak ini umatnya benar-benar rindu, pengen ketemu, Bu. Para waliullah, ya. Para waliullah. Mereka belum mau masuk surga kalau di dalam surga tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya bukan surganya. Kalau di surga nggak ada Rasulullah, beliau belum pada mau masuk surga. Ini akhlak.
Maka kalau kita mengimani Rasulullah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Allah akan mengampunimu. Yang diikuti tadi sunnahnya, akhlaknya. Bagaimana akhlak beliau, Bu? Di akhir-akhir beliau mau meninggal, saya ceritakan sedikit supaya ada rindu di hati kita, supaya tertanam cinta di hati kita, supaya ini bisa membekas di hati. Begitu hebatnya seorang akhlak kekasih Allah ini. Di saat beliau mau wafat, beliau kumpulkan para sahabatnya. Beliau tanya satu-satu, wahai sahabatku, apakah di antara kalian ada yang pernah aku sakiti? Maka tidak ada satupun sahabat yang berani angkat tangan. Mana mungkin seorang kekasih Allah tega menyakiti? Enggak pernah. Maka Rasulullah bertanya lagi, wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang pernah aku sakiti? Maka tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Ukasya mengangkat tangannya. Aku ya Rasulullah. Sahabat yang lain kaget. Baik Ukasya, kata Rasulullah. Katakan, apa yang pernah aku lakukan kepadamu? Maka Ukasya mengatakan, sewaktu di perang Uhud, cambukmu tuh mengenai tubuhku ya Rasulullah, dan itu sakit. Baik, kalau begitu Ali, Rasulullah memanggil menantunya, Sayyidina Ali, suami dari putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Ali, ke rumahku, mintalah cambuk itu kepada putriku. Lalu Ali ke rumah Rasulullah membawa cambuk. Maka diberikanlah kepada Rasulullah. Rasul katakan, ya Ukasya, ini cambuknya. Cambuklah aku. Diambil cambuknya, Bu, sama Ukasya. Saat mau mencambuk Rasulullah, para sahabat marah. Wahai Ukasya, berani sekali engkau. Biarkan Ukasya menyelesaikan tugasnya. Maka saat mau mencambuk Rasulullah, Ukasya mengatakan, ya Rasulullah, saat cambukmu mengenai tubuhku, aku sedang tidak memakai baju ya Rasulullah. Baik, dibuka baju jubahnya Rasulullah, Bu, hingga terlihat badan Rasulullah. Semakin maju, silahkan Ukasya, aku sudah lepas jubahku, cambuklah. Semakin mendekat tangannya mau mencambuk Rasulullah, semakin mendekat. Sahabat menantang, hai Ukasya, biar aku saja merasakan cambukmu. Tidak, kata Rasulullah, biarkan Ukasya menyelesaikan tugasnya. Silakan Ukasya. Semakin maju, Bu, semakin ingin mencambuk Rasulullah, semakin dekat dia gemetar tangannya. Dia lemparkan cambuknya, lalu dia peluk Rasulullah. Dia menangis, dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku mencambuk tubuhmu? Aku melakukan ini karena seandainya aku tidak masuk ke dalam surga, setidaknya aku sudah mencium wangi surga dalam tubuhmu. Maka dia peluk. Jadi dia mengatakan itu kepengen mencambuk Rasulullah hanya karena kepengen meluk tubuh Rasulullah saja. Cintanya para sahabat sudah tidak diragukan lagi, Bu. Mereka siap pasang badan untuk Rasulullah. Ya, lalu bagaimana dengan kita? Yang saat Rasulullah udah pasang badan, Bu, buat kita. Di Yaumil Mahsyar bela-belain buat kita. Di mizan nungguin buat kita. Ini bagaimana akhlak Rasulullah yang lain yang memuliakan
orang yang mencacinya. Setiap hari dicaci, bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, bunuh Muhammad. Apa yang dilakukan Rasulullah? Balas mencaci? Tidak. Dia mampu memuliakan orang lain. Dia dekati orang yang mencacinya. Dia suapin dengan tangannya. Karena yang mencaci beliau ini adalah seorang pengemis buta. Orang Yahudi yang setiap hari mencaci Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah. Beliau datangi pengemis buta ini. Bahkan beliau suapi dengan tangannya, dihaluskan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam mulut si pencaci ini. Makanannya dihaluskan dulu, Bu. Terus setiap hari dia suapin. Hingga suatu saat Abu Bakar yang menggantikan. Abu Bakar yang menyuapi, tetapi pengemis buta ini tahu bukan ini orang yang biasa menyuapinya. Makanan yang dia masukkan ke dalam mulutnya itu lembut, halus. Maka dipegang tangan Abu Bakar, siapa engkau? Engkau bukan orang yang biasa nyuapin aku, kemana orang ini? Engkau ingin tahu siapa orang yang menyuapimu? Bahkan menghaluskan terlebih dahulu makanannya sebelum masuk ke dalam mulutmu. Engkau ingin tahu siapa? Dialah Muhammad yang setiap hari engkau caci maki. Setiap hari engkau teriak-teriak meminta orang untuk membunuh dia. Setiap hari kau katakan Muhammad pembunuh, Muhammad bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong. Tapi dia berdiri di hadapanmu, peduli kepadamu, dia menyuapimu dengan tangannya dan dia haluskan makanannya sebelum masuk ke dalam mulutmu. Dia Muhammad, gemetar, Bu, mendengar nama Muhammad gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar, menangis malu. Setiap hari orang yang dia caci maki, justru yang berdiri di hadapannya menyuapinya dengan penuh kelembutan. Begitulah sifatnya Rasulullah yang selalu memuliakan orang lain, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, Bu. Mau dirinya dicaci, dibenci, dikejar-kejar, mau dibunuh. Bahkan lihat saat Rasulullah ke kota Taif, bagaimana perlakuan orang-orang sekitar dengan Rasulullah saat kedatangan Rasulullah di kota Taif. Bahkan sampai anak-anak kecil melemparin batu Rasulullah, kakinya berdarah-darah. Lalu apakah Rasulullah marah? Hingga malaikat penjaga gunung Taif mengatakan, jika engkau boleh, aku boleh melakukan gunung-gunung ini, gunung-gunung Taif ini aku hancurkan untuk mereka. Jikalau engkau boleh memperbolehkan, aku akan hancurkan, kata malaikat penjaga gunung Taif. Tapi Rasulullah enggak mau. Suatu saat mereka akan beriman kepadaku. Ini akhlak. Bagaimana bisa memuliakan orang lain? Kalau kita mampu memuliakan orang lain, Bu, Allah langsung yang memuliakan kita. Enggak perlu minta dimuliain, Allah muliain kita. Ini asbab akhlak Rasulullah. Pengemis buta ini memeluk agama Islam karena malu. Ini akhlak. Jadi akhlak yang dipunya oleh Rasulullah hingga membuat kita semua ini rindu, kepingin bertemu dengan beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad.
wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kehendaki kita kelak bisa bertemu, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu sangat memuliakan wanita. Rasulullah sangat memuliakan wanita. Bahkan Allah pun ya, di dalam Al-Quran ada satu surat khusus untuk wanita, di surat An-Nisa. Di sini bukan berarti wanita itu terpojokkan, tidak. Ya. Bagaimana Allah memuliakan wanita hingga di dalam Al-Quran ada satu surat khusus untuk wanita. Hukum tentang wanita. Tetapi Rasulullah sangat sedih, Bu. Di mana saat wanita dimuliakan, Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan wanita. Ternyata banyak juga penghuni neraka itu kaum perempuan. Kaum perempuan. Kenapa? Hingga saat Rasulullah lewatin majelis, Rasulullah mengatakan, wahai kalian, perbanyaklah kalian bersedekah. Karena aku lihat di neraka banyak sekali dihuni oleh kaum kalian. Ya Rasulullah, kenapa kami menjadi penghuni terbanyak di neraka? Jawab Rasulullah, karena kalian kufur nikmat. Kufur nikmat, lebih banyak para istri kepada suaminya. Di saat suami melakukan kesalahan atau saat suami di PHK hingga diberikan ujian ekonomi, dia mengatakan suaminya nggak bisa membahagiakan dia. Itu kufur nikmatnya. Dari awal kenapa nggak bilang? Kenapa baru sekarang? Kan gitu. Itu kufur nikmat. Lalu apalagi ya Rasulullah? Karena kalian tidak bisa menjaga lisan kalian. Banyak wanita tergelincir ke neraka karena lisannya. Wanita mulia, Ibu. Maka kita lihat tema di sini, rumahku surgaku. Baiti jannati. Tidak akan tercipta yang namanya baiti jannati kalau tidak dengan amal agama. Suami, istri, anak, orang tua, semua satu keluarga beramal agama, baru tercipta yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Karena kebahagiaan hanya didapat dengan ketaatan, gak ada yang lain. Bahagia di dunia cuma sementara, sedih di dunia cuma sementara. Karena memang dunia tempat tinggal kita sementara. Tempat tinggal kita yang abadi di surganya Allah di akhirat. Dunia Allah ciptakan ini untuk manusia, tetapi manusianya tidak diciptakan untuk tinggal di dunia selamanya, enggak. Semua bakalan mati. Tinggal nunggu waktu saja kita. Pasti. Gak ada orang yang gak mati, Bu. Pasti, semuanya mati. Tetapi untuk menunggu waktu itu, ya, kita dikasih fasilitas nih di dunia oleh Allah. Kita dikasih modal sama Allah. Dunia ini dikasih modal. Modalnya itu dunia itu kita nih, Bu. Dunia ini modal buat kita. Maka jalin perdagangan dengan Allah. Dengan ibadah-ibadah kita. Namanya bermuamalah, berdagang dengan Allah pasti akan untung. Namanya berdagang itu pasti untung. Gak ada orang berdagang minta rugi, itu gak ada. Mau apapun muamalahnya, mau apapun perdagangannya pasti kepengen untung. Nah ini dunia modal. Allah kasih modal nih dunia. Supaya kita berdagang, bermuamalah dengan Allah. Kalau bermuamalahnya dengan Allah sukses, ya, mendapatkan keuntungan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi kalau kita dikasih modal, kita nggak mau berdagang dengan Allah, ya, kita pakai senang-senang, nggak kita pakai beribadah, nggak sedekah, nggak puasa, nggak sholat, nggak zakat.
maka bahagia itu cuma di dunia doang, Bu. Di akhirat kita nangis. Tapi kalau kita pakai modal ini untuk berdagang kepada Allah, untungnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Sebuah rumah tangga baiti jannati tidak akan terbentuk baiti jannati, rumahku surgaku, jika seluruh keluarga tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Disebutkan jagalah dirimu, Bu. Enggak disebutkan jagalah anakmu, enggak. Tapi jagalah dirimu. Terlebih dahulu yang disebutkan dirimu. Saat kita baca buka Quran. Jagalah dirimu. Oh, diri saya nih sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak saat kita masih punya orang tua. Apa yang harus saya jaga? Supaya saya bisa menjaga anak-anak saya, supaya saya bisa menjaga keluarga saya. Yang pertama yang harus dia jaga, hubungannya dengan Allah dia jaga. Habli minallah diperbaiki. Salatnya. Semua dia kembalikan kepada Allah. Di saat diberikan ujian dalam rumah tangganya, dia kembalikan kepada Allah. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Karena di saat dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, tawakal kepada Allah, apapun saat dia diberikan masalah, ujian, dia melibatkan Allah, susah senangnya dia kembalikan kepada Allah, maka kuat, Bu. Tauhid itu kuat di dalam dirinya. Dan dia mampu membentengi anak-anaknya dengan agama, mendidik anaknya dengan agama, mengatakan kepada anaknya bahwa ibumu milik Allah, ayahmu milik Allah, engkau milik Allah, harta ibumu milik Allah, harta ayahmu, semua dikembalikan kepada Allah. Seorang ibu akan risau terhadap akhirat anak-anaknya. Seorang istri akan risau kepada suaminya yang masih sibuk di dunia. Dia akan terus mendoakan. Jadi tugas seorang istri saat suami berangkat kerja, cium tangannya, ambil wudhu, sholat, Bu. Minta sama Allah, ya Allah jauhkan suamiku dari harta yang haram. Itu bukan suami keluar pergi, istri ikut-ikutan keluar pergi. Enggak. Pengen saingan gitu mas suami, kayaknya enggak betah juga di rumah. Bu, enggak. Suami pergi cium tangannya, udah kita langsung ambil wudhu, doa minta sama Allah supaya Allah jaga tuh setiap langkahnya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam ridha Allah. Minta supaya dikasih rezeki yang berkah, yang halal, yang dimakan oleh istri anak-anak tuh dari yang halal. Itu tugas seorang istri. Ke anak juga gitu. Ya. Begitu pulang anak, alhamdulillah ya Allah, subhanallah, masya Allah. Anaknya pulang dengan selamat, suami pulang dengan selamat, doa. Sama seorang suami juga gitu, saat baca ayat ini jagalah dirimu, diri seorang suami tugasnya apa? Bukan hanya bisa ngasih nafkah dunia doang, tapi kasih nafkah akhirat. Ajak istri bangun tahajud sama-sama, baca Quran sama-sama, bukan hanya tadarusannya di Ramadan aja. Membangun kualitas ibadah bareng-bareng, saling support. Anak juga gitu. Lalu jika satu keluarga ini beramal agama, menjalankan amal agama dengan baik, saling mensupport, saling menguatkan, saling mengembalikan semuanya kepada Allah, melibatkan Allah, ya, maka akan terjaga dari api neraka. Kalaupun dipisahkan di dunia, wajar Bu, semua juga bakalan mati, mau suami dulu, istri dulu, semua mati. Pisah yang wajar. Tapi jangan sampai kita menemui perpisahan yang gak wajar, yang harusnya kumpul di surga semuanya, karena di dunia tadi pada nafsi-nafsi, pada mikirin sibuknya sendiri-sendiri, hingga akhirnya nanti berpisah yang gak wajar. Suami di neraka, istri di surga. Istri di surga, suami di neraka. Orang tua di surga, anaknya kececer di neraka. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi perintah Allah tidak dijalankan. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di dunia mereka nafsi-nafsi. Suami sibuk, istri sibuk, anak sibuk, semua sibuk dengan handphonenya masing-masing, komunikasi juga dengan WA. Padahal satu rumah.
Nak makan nak, pakai WA. Ya Bu. Gitu. Anaknya di kamar, ibunya di ruang makan. Nak, makanan ayo pada makan yuk, turun. Semua komunikasinya begitu. Ini. Maka akan tercipta yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Jikalau satu keluarga ini beramal agama dengan baik. Seperti yang Allah perintahkan tadi di surat At-Tahrim ayat 6. Maka saat beramal agama dengan baik, saling risau akan akhiratnya, tujuannya fokusnya ke akhirat. Ya, dunia hanya sebuah perjalanan saja, namanya perjalanan Bu, capek. Gak ada di dunia tuh yang gak capek, gak ada Bu, lelah dengan ujian-ujiannya. Yang namanya hidup pasti diuji. Karena ujian itu Allah kepengen lihat Bu, siapa yang paling baik amalannya. Hingga Allah kelak berikan kita tuh pantas masuk surganya Allah. Ya tapi diuji dulu di dunia. Pintu surga Bu, ya, dibenci oleh hawa nafsu. Tapi pintu neraka disenangi dengan hawa nafsu. Ya, ini. Maka saat satu keluarga sudah beramal agama dengan baik, saling menguatkan dalam ibadah, doa, sama-sama punya tujuan yang sama, maka Allah akan berikan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah Bu? Damai. Damai. Rumah tangganya damai. Ini. Mawaddah. Apa itu mawaddah Bu? Cinta. Allah kasih cinta. Karena semuanya udah saling cinta karena Allah. Udah selalu melibatkan Allah. Punya masalah melibatkan Allah. Sedih gak berlarut-larut karena sedihnya cuma sementara. Besok juga bahagia, bahagia juga sementara. Maka setelah itu Allah kasih yang namanya warahmah. Apa itu rahmah Bu? Kasih sayang dari Allah. Setelah tiga-tiganya ini dikasih oleh Allah, sakinah, mawadah, warahmah, baru Allah kasih mutmainnah. Apa itu Bu? Ketenangan. Jiwanya tenang satu sama lain, nikmat gitu Bu. Ya. Suami, istri, anak. Ya. Kayaknya indah banget. Nikmat gitu. Tenang jiwanya satu sama lain, enggak saling buruk sangka satu sama lain. Suami dikasih ujian di pekerjaannya, istri mensupport. Ya. Itu. Jadi tenang. Adanya mutmainnah. Ya. Itu harapannya. Itu harapan semua manusia. Ya. Punya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku. Hingga bukan hanya punya rumah di dunia, tapi punya rumah di surga. Suami punya niatan, tujuan pengen kasih rumah buat istrinya di surga sama anak-anaknya. Buat apa kita cuma dikasih rumah di dunia, tapi di surga kita nggak dapat rumah. Buat apa? Rumah di dunia nggak ditempatin Bu, selamanya enggak, ditinggal, nggak dibawa mati. Ya, enggak. Tapi rumah di surga yang kita butuhkan. Maka perintah di surat At-Tahrim ayat 6 harus dijalankan. Karena ini adalah misi dan visi agar selamat di dunia bahkan di akhirat. Lalu apa tantangannya? Pasti ada ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan, harta, benda, buah-buahan jiwa. Namanya hidup rumah tangga, hidup di dunia pasti ada ujiannya Bu. Gak mungkin gak dikasih ujian. Ini semua nih juga orang-orang diuji semua sama Allah, betul gak? Betul gak? Kelihatan mukanya tuh. Ya iyalah Bu, kelihatan, kalau gak kelihatan makhluk halus namanya ibu-ibu. Semua dikasih ujian Bu. Ya. Tetapi bagaimana kita ngejalanin ujian itu dengan sabar, kata Allah. Setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Kenapa orang tidak bisa menyelesaikan masalah? Kenapa masalah itu tidak terselesaikan Bu? Karena suka cari-cari masalah.
Betul apa betul? Dan masalah kecil digede-gedein, makanya gak kelar-kelar tuh masalah. Betul apa betul? Padahal masalah selesai. Kata Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Asal sabar, kata Allah. Apakah kita tergolong orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka orang-orang yang dikasih ujian, Bu. Kasih musibah. Ya, selalu menyerahkan kepada Allah. Ini semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Apapun masalahnya, apapun ujiannya. Ini orang-orang yang sabar. Selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Hasil akhirnya Allah yang akan berikan. Kalau menurut Allah baik, pasti baik untuk kita. Tapi kalau menurut kita baik, baiknya kita tuh hawa nafsu, belum tentu baik dalam pandangan Allah. Tapi kalau hasil akhirnya Allah sudah katakan baik, kun fayakun, baik untuk kita. Ya, jadi untuk menggapai rumah tangga, ya, baiti jannati, rumahku surgaku tadi, tujuannya harus sama. Perintah Allahnya harus dikerjakan, misi dan visinya sama. Di mana surat At-Tahrim ayat 6. Maka ujian pasti, tantangannya dikasih ujian sabar. Tadi Allah katakan di surat Al-Baqarah ya 155 itu ujiannya, pasti diuji dengan ketakutan, kehilangan harta benda, buah-buahan. Tapi semua ini milik Allah, kembalikan kepada Allah. Maka dengan sabar dan sholat kita minta pertolongan kepada Allah. Selesai kata Allah. Kapan ujian selesai? Besok kita mati, selesai ujian kita, Bu. Jadi jangan pernah ada kata putus asa, apalagi pengen bunuh diri. Jangan. Emang kalau udah mati selesai? Enggak. Selesai, Bu. Panjang perjalanannya, panjang tanggung jawabnya. Ya. Baik, ini saja karena waktunya udah habis. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya. Insya Allah saya ada program umroh, Bu. Ya, sama nih orang Surabaya nih di sebelah saya. Kemarin saya baru pulang ke 14 hari saya ziarah ke para makam para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Su'aib, Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Ke pohon sahabi, pohon di mana Rasulullah berteduh, lalu ke Aqsa, ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa Palestina aman. Insya Allah Oktober saya berangkat lagi sama yang punya travel di Surabaya, teman saya Mbak Ira. Yang mau daftar boleh langsung ke dia. Nikmat, Bu, ya, bisa berziarah ke para makam Nabi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebodohan ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Yang ngomong banyak dosa, tukang maksiat bukan ustazah. Qadarullah, Allah sampaikan saya di titik ini. Saya hanya terus kepengen mengenal Allah. Kepengen terus dekat lagi sama Allah. Kepengen terus belajar memperbaiki diri dalam pandangan Allah. Ya. Semoga minta ridhonya yang masih muda ini ngomong di sini, bukan karena ustazah, bukan. Ya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.